Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Prati Tangkawaro dan VB Priskilita Adolong. Nah, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengetahuan kepasifikan perspektif ilmu keperawatan. Nah, sebelum lanjut, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu perawat, apa itu keperawatan, dan apa itu ilmu keperawatan. Nah, perawat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Menurut Robert Priharjo, perawat adalah salah satu tenaga tim kesehatan yang mempunyai waktu paling lama dan dapat mengadakan kontak dengan pasien. Selanjutnya, keperawatan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Nah, menurut Peplau, keperawatan adalah suatu hasil proses kerjasama manusia dengan manusia yang lainnya supaya menjadi sehat atau tetap sehat. Nah, selanjutnya ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang cara merawat seseorang. Sebagai suatu disiplin ilmu, keperawatan telah banyak menerapkan dan mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti ilmu perilaku, sosial, fisika, biomedik, dan lain sebagainya. Pengetahuan inti yang menunjang praktek keperawatan yaitu fungsi tubuh manusia yang berkaitan dengan sehat dan sakit, serta pokok bahasan pemberian asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. Kemudian, pengetahuan kepasifikan yaitu mahasiswa dapat menguasai pengetahuan geoposisi dan geopolitik serta potensi keunggulan kompetitif Sulawesi Utara di kawasan Pasifik dan pemanfaatan serta pengembangannya di era revolusi industri 4.0. Sebagai seorang mahasiswa prodi keperawatan, pasti akan timbul pertanyaan, perlukah kita mempelajari kepasifikan? Nah, jawabannya yang pertama yaitu menurut Peraturan Rektor Unsrat nomor 01/UN12/PP/2013 tentang pedoman penyelenggaraan akademik di Universitas Samratulangi, menetapkan mata kuliah kepasifikan sebagai mata kuliah penciri Universitas Samratulangi Manado, atau dalam hal ini menjadi muatan universitas. Nah, ada beberapa keterkaitan antara keperawatan dengan pengetahuan kepasifikan. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama ada filosofi Cito Timoteo. Filosofi ini memiliki keterkaitan dengan teori caring dalam keperawatan. Teori ini dikembangkan oleh Kristen M. Swanson. Swanson dalam teorinya menekankan asuhan keperawatan yang bernilai kepada klien, yaitu menghargai martabat klien tersebut dengan penuh rasa komitmen dan penuh rasa tanggung jawab. Teori caring ini pun dinilai tepat diaplikasikan di Sulawesi Utara, terlebih kehidupan sosial budaya penduduk daerah ini sangat mengedepankan sikap saling menghormati martabat orang lain. Selanjutnya ada filosofi Sumekola. Seseorang sebelum menjadi seorang perawat perlu mengikuti pendidikan keperawatan. Tahapan pendidikan ini meliputi pendidikan vokasional, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Meskipun perawat sudah dinyatakan lulus pendidikan ini dan telah bekerja, di era modern ini perawat tetap dituntut untuk mempelajari hal-hal baru dalam digitalisasi seperti telemedicine atau telenursing, serta aktif mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menerapkan asuhan keperawatan yang profesional. Selain dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan, perawat juga memiliki peran untuk membagi ilmu pengetahuan dalam edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Selanjutnya,
Local wisdom. Di sini kami mengangkat implementasi pasien safety berbasis kearifan lokal. Ada dua budaya yang kami angkat di sini yang mewakili kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada budaya Mapalus dari Minahasa dan budaya Trihita Karana dari Bali. Nilai dalam filosofi ini merupakan perasaan senasib sepenanggungan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama yang banyak diterapkan dalam komunikasi efektif antara perawat dan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan bersama yaitu keselamatan pasien. Kemudian yang kedua, ada penerapan terapi komplementer di masyarakat. Terapi komplementer adalah bidang ilmu kesehatan yang bertujuan untuk menangani berbagai penyakit dengan teknik tradisional yang juga dikenal sebagai pengobatan alternatif. Terapi komplementer tidak dilakukan dengan tindakan bedah dan obat komersial yang diproduksi secara massal, namun biasanya menggunakan berbagai jenis terapi dan obat herbal. Dalam menanggapi pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat di kawasan Pasifik, perawat memiliki peranan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam siklus kebencanaan, salah satunya pada tahap pencegahan atau mitigasi bencana, yang terbagi menjadi 3 yaitu pengurangan risiko, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, serta pengembangan kebijakan dan perencanaan.